Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Raffi NIM 085 sebagai moderator. Dan anggota kelompok saya yang pertama ada Livia Lisa Baharudin NIM 089, yang kedua Arfika Wulandari Nur Rashid NIM 100, yang ketiga Berlian Dwi Kusuma Devi NIM 111, dan yang keempat Kartika Ayu Linggar Damayati NIM 126. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada perencanaan, nama usaha, AAVBK Law Partner, bentuk kantor hukum, firma hukum, strategi, visi, misi, dan tujuan. Yang pertama visi, yang kedua misi, memberikan layanan hukum terbaik bagi terwujudnya keadilan dan terpenuhinya hak dan kepentingan klien. Yang kedua, membangun tim advokat yang berintegras profesional serta mengedepankan moral dan etika yang baik dalam penegakan hukum. Yang ketiga, menjunjung tinggi kredibilitas dan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi klien. Tiga, tujuan. Tujuan yang ingin dicapai AAVBK Law Partner adalah di dalam memberikan pelayanan jasa hukum yang memberikan kepuasan bagi setiap klien kami, baik perorangan pribadi, kelompok masyarakat, maupun perusahaan di seluruh Indonesia. Sehingga setiap klien yang diwakili oleh kantor kami dapat memperoleh pelayanan hukum secara profesional, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, serta melakukan usaha yang menunjang atau berkaitan dengan hal tersebut di atas, sehingga Anda mempunyai konsultan hukum tetap yang dapat membantu dalam menyelesaikan segala macam urusan hukum. Sekian dari saya, selanjutnya akan di... Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu mengenai budget dan keuangan. Untuk yang pertama, budget seperti ada biaya pembelian kantor, renovasi dan furnitur kantor seperti lalu ada peralatan elektronik seperti komputer, printer, mesin fotokopi, wifi, AC, TV dan lain-lain. Lalu ada peralatan tulis seperti surat, stempel, kertas, buku, pulpen dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada pembuatan website kantor dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu keuangan. Pertama, pendapatan persenan dari income yang masuk ke kas kantor, lalu pendapatan persenan untuk keuntungan partner, lalu ada pendapatan persenan untuk lawyer lain dan tim handling, lalu yang terakhir ada pendapatan persenan untuk marketing fee. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan kantor dan pelayanan klien. Yang pertama, pengelolaan kantor ada membangun trust terlebih dahulu, kemudian membangun value, lalu yang kedua ada pembagian tugas antara partner, lawyer, dan staff sebagai tim handling, lalu yang terakhir ada dokumen manajemen. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Arfika. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan klien. Pelayanan klien yaitu pelayanan kepada klien dengan membangun kepercayaan. Kemudian company profil bagi calon klien untuk melihat personil dan spesifikasi kasus yang ditangani. Selanjutnya membangun komunikasi yang efektif dengan klien, kemudian memberikan progress report kepada klien dan meminta feedback dari klien. Kemudian di sini ada teknologi yaitu membuat website dan media sosial untuk membangun trust dan memberikan informasi kepada calon klien serta akses internet yang digunakan untuk media pendukung persidangan seperti Zoom meeting dengan calon klien secara online. Selanjutnya yaitu perekrutan. Merekrut seseorang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan nilai-nilai kantor hukum dan peran dalam kantor hukum, seperti karyawan bagian admin, keuangan, IT, dan lawyer senior associate atau junior associate. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, Mbak Arfika, selanjutnya akan dibacakan oleh Berlian. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang kedua yaitu poin pengorganisasian.
Yang pertama, nama pemilik atau pimpinan, Alivia Arvika Kartika. Alamat kantor dan tempat usaha, Jalan Tirta Utomo, Gang 4, nomor 36, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Struktur organisasi, yaitu Alivia sebagai managing partner, Arvika sebagai partner, Kartika sebagai partner, Berlian sebagai junior partner, Andika sebagai senior associate, Wulan sebagai associate, Lisa sebagai junior associate, dan yang terakhir Ayu sebagai paralegal. Kemudian jabatan managing partner, yaitu Olivia, partner Arvika dan Kartika, junior partner Berlian, senior associate Andika, associate Wulan, junior associate Lisa, dan paralegal Ayu. Jumlah staf terdapat 8 orang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk terakhir akan dibacakan oleh Kartika. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada uraian tugas managing partner berkaitan dengan kebijakan dan tujuan pencapaian terhadap kualitas serta penjamin bahwa tercipta adanya suatu pemahaman tentang standar penerapan. Untuk setiap fungsinya yaitu mempengaruhi pemberian jasa terhadap para klien serta bertanggung jawab untuk senantiasa memastikan sumber daya yang sesuai dengan hasil kerja. Yang kedua, ada partner. Memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh senior associate yang telah terlebih dahulu dikoordinasikan bersama dengan associate, baik yang melaksanakan tugasnya secara mandiri berdasarkan perintah kerja, langsung dari partner, maupun tergabung dalam tim yang bersangkutan. Yang ketiga, senior associate mengembangkan konsep manajemen untuk kemudian diimplementasikan ke dalam kinerja kantor hukum dengan melalui tatanan dan koridor yang telah sebelumnya disepakati bersama. Yang keempat, associate dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, associate berpegang teguh pada prinsip ketelitian, kehati-hatian, turut berperan sebagai supervisor terhadap setiap pekerjaan dan tugas yang diberikan kepada junior associate. Selanjutnya, junior associate untuk memastikan bahwa tujuan kantor hukum dan tercapainya aturan-aturan yang harus dipatuhi, di mana biasanya suatu kantor hukum memiliki arah sasaran yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang di dalamnya. Yang terakhir ada paralegal, membantu dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh warga yang tidak mampu dan disertai dengan alat bukti yang sah. Untuk selanjutnya, diserahkan dan didampingi oleh advokat dalam penyelesaian baik-baik untuk tahap litigasi ataupun non-litigasi. Next. Yang terakhir, adanya pemasaran. Yang pertama, koneksi bisnis. Yang kedua, kegiatan seminar atau diskusi atau pelatihan yang sifatnya lokal atau internasional. Yang ketiga, adanya berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, melalui kerjasama dengan pihak lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin segitu saja hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.